tanks and their bombs and their bombs and Assalamualaikum sobat rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Kali ini kita bakal membahas konten game God Hand PlayStation 2. Sudah banyak karakter yang udah mimin bahas di channel ini tentang game God Hand. Nah, waktunya kita lengkapi dengan membahas karakter atau villain atau final boss yang ada di game God Hand. Itu adalah seekor monster yang berukuran besar sampai tubuhnya menjulang ke langit. Di sini monster tersebut bernama Ungra ya. Jadi dia tuh kayak monster jadi-jadian gitu. Jadi kayak perwujudan dari iblis yang ada di game God Hand. Dan dia itu adalah final boss sekaligus adalah musuh terkuat di game ini. Jadi kita bakal bahas lengkap tentang asal usul dan juga latar belakang dari final boss tersebut. Oke, kita langsung aja ke pembahasan videonya. Siapkan posisi nonton yang nyaman dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Di poin pertama kita bakal mulai dengan biodata Angra. Jadi namanya bukan Ungra ya, mimin ralat namanya Angra. Hit pointnya di total 1200. Tingginya nggak ada sih perkiraannya, tapi jelas tinggi banget, besar banget ya. Pangkatnya adalah final boss atau boss terakhir. Jenis gerakannya adalah unik bagi Angra itu sendiri. Tahapannya muncul di tahap akhir. Pukulannya ya pukulan spesial dari Angra yang bakal mimin bahas sendiri di mungkin segmen akhir ya. Tema pertempurannya ini ya, Angra Anthem gitu ya kan. Disuarakan oleh Jamiusen Harga. Kedua kita bakal bahas biografi Angra. Angra, si raja iblis yang dikenal sebagai setan dalam versi Jepang, adalah malaikat yang jatuh dan bos terakhir dari game God Hand. Jadi dia tuh julukannya juga bisa setan, bisa raja iblis, bisa malaikat yang jatuh. Jadi punya julukan yang banyak dari versi game dan juga dari versi Jepang itu sendiri, karena ini kan game buatan Jepang, jadi wajar aja kalau ada sebutan dari versi Jepangnya yang berbeda dengan versi umum. Di poin kita bakal bahas penampilan Angra atau lebih ke fisik biologis dia. Angra paling tepat digambarkan sebagai iblis raksasa dengan penampilan samar seperti naga. Tubuhnya hampir seluruhnya hitam kecuali mata dan isi perutnya yang merah menyala. Ia memiliki sepasang sayap besar, banyak tanduk dan gigi tajam yang memberinya penampilan yang sangat mengancam. Ia juga merupakan salah satu lawan terbesar yang dapat Anda lawan di God Hand. Sampai-sampai seluruh tubuhnya tidak pernah diperlihatkan saat ia melawan jin sambil digantung di udara oleh sebuah portal dari alam gaib atau alam neraka. Poin keempat kita bakal bahas sejarah dan legenda tentang Angra. Pada zaman dahulu kala, seorang malaikat yang dipenuhi dengan kesombongan jatuh dari surga dan hidup dalam pengasingan sebagai raja iblis Angra. Dipenuhi dengan dendam dan kebencian, Angra memimpin pasukan iblis dan hantu untuk menggulingkan dunia manusia fana. Rencananya digagalkan oleh seorang pria muncul dengan kekuatan dewa yang tersegel di lengannya dan menggunakan kekuatan ini untuk sekali lagi mengirim Angra ke pengasingan. Orang-orang yang bersyukur bahwa ancaman Angra telah mereda menganugerahkan gelar God Hand kepada pria itu. Legenda menyatakan meskipun pria itu telah lama pergi, satu klan tetap bertahan hingga hari ini untuk membela God Hand dan kekuatan yang ada di dalamnya. Mereka yang memiliki kekuatan ini mampu menjadi dewa ataupun iblis dalam waktu yang sama, tergantung alter ego mereka. Setelah beberapa ribu tahun, Angra sekali lagi dibawa ke alam manusia fana melalui tubuh Azel. Tetapi meskipun ia dihidupkan kembali, semua terbukti sia-sia bagi Angra sekali lagi, karena ia dikalahkan dan sekali lagi dikirim ke neraka oleh tangan dewa yang baru, yaitu Jin. Di poin ke-6, Angra adalah bos terakhir God Hand yang dilawan langsung setelah mengalahkan Azel di tahap akhir. Ia memiliki jumlah hit point tertinggi dibanding musuh lainnya di God Hand, yakni sebesar 1200 hit point. Namun untuk mengimbanginya, Jin memperoleh kekuatan dari kedua God Hand, membuatnya jauh lebih kuat sekaligus memberinya double Shaolin Blast. Hal lain tentang Angra adalah selama pertarungannya dengan Jin, Angra sebenarnya tergantung terbalik di luar portal. Ini paling jelas terlihat di bagian belakang sampul panduan strategi resmi Jepang. Karena Azel sendiri berubah wujud menjadi dia dalam potongan dengan adegan sebelum pertarungannya. Secara teknis, dia dapat dianggap sebagai bentuk iblis dari Azel, mengingat memang iblis untuk bangkit memerlukan wadah terlebih dahulu.
Penampilannya yang seperti naga dan ukurannya yang sangat besar mungkin merujuk pada bagian ketiga dari bab ke-12 Kitab Wahyu, di mana setan digambarkan mengambil bentuk naga merah besar. Meskipun mungkin saja ini hanyalah kebetulan. Oke, sekarang ini bakal bahas tentang kemampuan Angra. Yang pertama adalah sinar misterius. Kalau dalam bahasa Jepang artinya Kaikosen. Mata Angra akan mulai bersinar dan akan menembakkan 2 tembakan laser ke arah pemain. Untuk menghindarinya, Anda harus menunduk atau menghindar ke samping tepat setelah dia menembakkannya. Menghindari gerakan ini adalah masalah waktu yang besar. Disarankan untuk menunduk jika Anda dekat dan menghindar ke kiri atau kanan jika Anda jauh, atau sebenarnya dapat terus mengetuk analog kanan tanpa pengaturan waktu apapun untuk menghindari lasernya saat berada di dekatnya. Ke-11 ada serangan taktik atau kalau dalam bahasa Jepang Shokaku Kogeki. Angra akan meletakkan kedua tangannya di tanah lalu menghantam tanah dengan dagunya. Paku-paku akan datang ke arah pemain dalam bentuk gelombang kejut. Menghindarlah ke arah kanan atau kiri sekitar 3 kali untuk menghindari serangan tersebut. Selanjutnya ada Setan Shockwave atau dalam bahasa Jepang Setan Rodanha. Angra akan membuat bola api di depannya yang akan menembakkan 3 pasang arus api. Menghindarlah ke arah kanan atau kiri sebelum mereka menyentuh jin untuk menghindari serangan. Anda harus dapat dekat dengannya sehingga Anda tidak perlu khawatir dengan gerakan tiba-tiba ini. Kemampuan Angra selanjutnya adalah Spectre Firing. Dalam bahasa Jepang Akuryo Hasa. Angra akan membuat bola api di depannya yang akan memunculkan Spectre. Lalu ia akan mengirim Spectre ke tengah untuk menantang Anda. Jadi Spectre ini kayak iblis kroco gitulah. Angra biasanya akan berdiri di belakang dan melihat Anda mengalahkan Spectre. Meskipun ia terkadang akan menyerang Anda dengan bola api saat Anda melawan kroco tersebut. Spectre praktis tidak berdaya jika Anda hanya melakukan guard break padanya setidaknya sekali saat Anda mulai menyerang. Spectre juga akan meninggalkan beberapa jenis item untuk membantu Anda melawan Angra. Selanjutnya kemampuan meriam partikel Mega Setan. Dalam bahasa Jepang Satan Mega Roisuho. Angra akan melancarkan ledakan energi yang kuat dalam gerakannya, dan jika perintah untuk membalasnya dengan menekan tidak ditekan, dia akan melepaskannya ke arah jin, menimbulkan kerusakan yang lumayan besar. Di poin terakhir kita nggak bakal membahas Universe God Hand bakal ada sequelnya atau enggak. Tapi yang jelas kalau kalian bertanya apakah monster Angra akan kembali, tentu saja jawabannya bisa iya bisa tidak. Karena Angra itu hanya tidak mati, hanya dikirim kembali ke tempat asalnya yaitu neraka. Kalau dia kapan-kapan bakal bangkit lagi ketika niat dia sudah kembali direncanakan oleh para keroconya untuk membangkitkan kembali Angra, mungkin di suatu hari nanti di masa depan yang akan datang. Oke, segitu aja sobat recap, semoga terhibur. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di video menarik berikutnya. Dadah.